Perkenalkan, saya Rosalia Elsa Duyanti, NRP 32030119152 dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis sistem pengendalian manajemen di PT KAI. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai visi, misi, dan corporate value di PT KAI. Visi PT KAI yaitu menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Sedangkan misinya, yang pertama, untuk menyediakan sistem transportasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, untuk mengembangkan solusi transportasi massal yang terintegrasi melalui investasi dalam sumber daya manusia, infrastruktur, dan teknologi. Yang ketiga, untuk memajukan pembangunan nasional melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, termasuk memprakarsai dan melaksanakan pengembangan infrastruktur penting terkait transportasi. Corporate value yang diterapkan oleh PT KAI adalah akhlak. A, di mana amanah, memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Yang kedua ada kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Yang ketiga ada harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan. Yang keempat ada loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Yang keenam kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Selanjutnya, restrukturisasi PT KAI. Restrukturisasi digunakan untuk melakukan perbaikan yang bertujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan, baik perorangan maupun perusahaan. Pada PT KAI, restrukturisasi PT KAI membentuk Badan Restrukturisasi Perusahaan BRP dengan tegas untuk menuntaskan restrukturisasi perusahaan perkeretaapian. Dalam hal tersebut, yang diusulkan oleh BRP pada akhirnya mendorong manajemen ke era PJKA, yaitu organisasi berdasarkan fungsional. Hal ini dilakukan sejalan dengan strategi yang dijalankan, yaitu strategi putar haluan. Strategi ini dilakukan berdasarkan kinerja perusahaan, terutama satuan angkutan yang hanya tumbuh tidak lebih 2% per tahun. Padahal pertumbuhan transportasi dalam jangka waktu yang sama lebih dari 8%. Hal ini berarti terjadi penurunan yang sangat berarti terhadap pasar perkeretaapian. Restrukturisasi ini dilakukan untuk mencapai pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan. Yang pertama ada hospital service, mencakup keselamatan penumpang. Yang kedua, punctuality, ketepatan waktu. Yang ketiga, affordability, keterjangkauan. Dan yang terakhir ada comfort, kenyamanan. Kinerja PT KAI di tahun 2020. Pada tahun 2020, PT KAI memasuki era baru yang diwujudkan melalui visi menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia. Kondisi ekonomi pada tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat berat. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh belahan dunia sejak kuartal 1 2020 memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja perseroan. Bencana kemanusiaan ini menyebabkan situasi yang tidak diharapkan oleh seluruh insan perseroan, di antaranya penurunan jumlah penumpang, pembatasan beberapa rute, serta penurunan permintaan komoditi yang menyebabkan penurunan volume angkutan. Sejumlah faktor tersebut berdampak besar terhadap pendapatan utama perseroan. Menghadapi kondisi tersebut, direksi telah menjalankan langkah-langkah strategis yang berfokus pada berbagai langkah mitigasi. Tujuannya yaitu meminimalkan dan mengatasi dampak pandemi terhadap perseroan, memastikan pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan dengan lancar, dan agar keberlanjutan perseroan tetap terjaga. Pada tahun 2020, kinerja keuangan dan operasional perseroan telah berjalan optimal, walaupun tidak mampu menyamai pencapaian di tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah mengubah beberapa target perusahaan di tahun 2020 yang sebelumnya sangat optimal, menjadi pesimis, menyesuaikan dengan kondisi makroekonomi Indonesia. Saya akan membahas mengenai bidang usaha PT KAI, melakukan usaha di bidang transportasi, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Kegiatan utama perseroan saat ini yaitu bergerak dalam bidang usaha pengangkutan penumpang dan atau barang dengan kereta api, usaha pendidikan dan pelatihan di bidang perkeretaapian, serta usaha penyewaan sarana atau prasarana atau fasilitas yang meliputi sewa kios atau gudang atau ruang stasiun dan terminal peti kemas. Anak perusahaan PT KAI terdiri dari 6. Yang pertama ada PT Reska Multi Usaha RMU atau KAI Service, bidang usaha restoran kereta api dengan kepemilikan saham 99,74%, tahun berdiri 2003. Yang kedua ada PT Railing atau KAI Bandara, bidang usaha transportasi kereta api bandara, kepemilikan saham 61,45%, tahun berdiri 2005. Yang ketiga ada PT Kereta Komuter Indonesia (KCI) atau KAI Komuter dengan bidang usaha transportasi kereta komuter, kepemilikan saham 99,78%,
tahun berdiri 2008. Yang keempat ada PT KA Logistik Kalog atau KAI Logistik, bidang usaha distribusi logistik berbasis kereta api dengan kepemilikan saham 99,30% tahun berdiri 2009. Yang kelima ada PT KA Property Management KAPM atau KAI Property, bidang usaha pengelolaan aset properti perkereta-apian dengan kepemilikan saham 99,63% tahun berdiri 2009. Yang terakhir ada PT KA Pariwisata KAWIS atau KAI Wisata, bidang usaha pariwisata kereta api, kepemilikan saham 99,90% tahun berdiri 2009. Prospek usaha dan kebijakan strategis. Prospek usaha PT KAI mempunyai prospek yang sangat besar dalam pengembangan angkutan baik penumpang maupun barang, serta potensi-potensi pada pengembangan komersialisasi aset perusahaan. Selain itu, pengembangan angkutan barang yang teruji sebagai backbone pendapatan perseroan pada masa pandemi ini membuka potensi yang masih luas. Kebijakan strategis. Beberapa langkah penting perseroan selama periode 2020 yaitu dengan menerapkan efisiensi biaya operasional dalam upaya menjaga likuiditas, efisiensi, kegiatan investasi dengan memprioritaskan investasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perusahaan dalam waktu singkat, melakukan negosiasi dengan vendor dalam periode pembayaran yang lebih longgar, serta rescheduling pembayaran pokok pinjaman dan negosiasi tarif bunga selama tahun 2020. Yang berikutnya ada kendala dan solusi yang dilakukan. Keadaan COVID berdampak drastis terhadap mobilitas masyarakat, sehingga mayoritas pelanggan terdahulu dan calon pelanggan urung berpergian demi mencegah penyebaran virus. Keterbatasan dalam beroperasi dan kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19 berdampak secara langsung atas aktivitas operasional bisnis utama perseroan di bidang angkutan, terutama pada angkutan penumpang. Pada aspek angkutan barang, menurunnya permintaan pasar terhadap komoditas angkutan batu bara, terutama ekspor ke negara-negara tujuan yang menerapkan lockdown dan menurunnya harga batu bara dunia. Oleh karena itu, perseroan melakukan optimalisasi angkutan dengan menambah mitra baru guna meningkatkan volume dan memenuhi kebutuhan pasar lokal. Selain itu, solusi yang dilakukan perseroan yaitu perseroan melakukan beberapa inovasi strategi pemasaran di bidang angkutan barang dan optimalisasi aset. Pada tahun 2020, perseroan juga menggandeng partner kreditur yang dapat dipercaya dalam pengelolaan pendanaan serta meresmikan perjanjian kredit perusahaan dengan pemerintah atas investasi dana percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Tinjauan operasi per segmen di PT KAI. Kegiatan usaha PT KAI dibagi menjadi beberapa segmen usaha yang menjadi sumber pendapatan perseroan. PT KAI memiliki 5 segmen. Untuk menjalankan kelima segmen usaha tersebut, PT KAI memiliki beragam sarana atau alat produksi meliputi lokomotif, kereta rel diesel atau KRD, kereta rel listrik atau KRL, kereta dan gerbong. Berikut merupakan 5 segmen tersebut. Yang pertama ada angkutan penumpang, terdiri dari KA utama kelas eksekutif, KA utama kelas bisnis, KA utama kelas ekonomi sepanjang tahun 2020. Yang kedua ada angkutan barang, terdiri dari batu bara dan lainnya. Yang ketiga, pendukung angkutan kereta api. Yang keempat, pendapatan non-angkutan. Dan yang kelima, kompensasi pemerintah, terdiri dari PSO, Public Service Obligation, subsidi angkutan, perintis, dan IMO. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban merupakan salah satu konsep dari akuntansi manajemen dan sistem akuntansi yang dikaitkan dan disesuaikan dengan pusat pertanggungjawaban yang ada dalam organisasi. PT KAI belum menerapkan akuntansi pertanggungjawaban secara keseluruhan. Di dalam sistem anggaran saja, PT KAI menganggarkan, lalu hasil anggaran tersebut dilaporkan kepada manajer keuangan. Sehingga PT KAI sendiri merasa kesulitan di dalam penilaian kinerja manajemen pusat pertanggungjawaban. Oleh sebab itu, dapat terlihat dari hasil laporan pertanggungjawaban yang disajikan perusahaan. Di dalam perbandingan antara anggaran beserta realisasinya sebagai hasil pelaksanaan untuk mempertanggungjawabkan kinerja karyawan pada perusahaan. Apabila terjadi penyimpangan ataupun biaya-biaya yang jauh dari anggaran, perlu ditelusuri akan sebabnya untuk mengantisipasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada PT KAI, penilaian kinerja dilakukan oleh bagian pengembangan perusahaan demi keputusan yang terbaik yang akan menjadi bahan pertimbangan manajer untuk kelangsungan perusahaan di masa yang akan datang. Berikutnya, potensi masalah harga transfer di PT KAI. PT KAI melakukan penentuan harga transfer barang atau jasa antar anak perusahaan dan perusahaan induknya untuk menambah laba dan menghindari adanya permasalahan pajak. Oleh karena itu, PT KAI menggunakan metode harga transfer berdasarkan biaya produksi barang atau jasa ditambah dengan margin laba standar. Umumnya, permasalahan tentang penetapan harga transfer terletak pada penentuan harga sepakatannya. Karena harga transfer di sini melibatkan dua unit yang berbeda, yaitu unit pembeli dan unit penjual. Sehingga penentuan harga transfer harus dipikirkan dengan baik, yaitu dengan cara mempertimbangkan beberapa faktor yang menentukan harga transfer. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu dari aspek keuangan dan aspek non-keuangan. Ketika PT KAI mempertimbangkan penentuan harga transfer dengan benar, maka akan meminimalisir masalah yang akan terjadi. Diharapkan dengan adanya harga transfer, suatu pusat laba akan termotivasi untuk memaksimalkan laba yang diperoleh dengan cara mengendalikan pendapatan dan biaya sebaik-baiknya. Yang terakhir ada saran.
Terdapat 3 saran, yaitu yang pertama, sebaiknya PT KAI dapat mengatasi permasalahan yang mungkin terjadi seperti jika harga transfer yang ditetapkan terlalu tinggi, maka akan merugikan unit pembeli. Oleh karena itu, penentuan harga transfer perlu dipikirkan matang-matang. Yang kedua, sebaiknya PT KAI dengan cepat beradaptasi dengan situasi pandemi yang sedang berlangsung, terutama pasca pandemi, di mana sangat membutuhkan beberapa kebijakan strategis yang dapat menaikkan jumlah pendapatan yang turun akibat pandemi. Saran yang terakhir yaitu menciptakan layanan yang baik dan berkualitas merupakan tujuan setiap pelaku penyedia layanan, terutama bagi organisasi, baik perusahaan swasta atau negara. Menjadikan masyarakat sebagai pelanggan tidak hanya sebagai konsumen merupakan dasar bagi kegiatan yang dilaksanakannya, termasuk bagi PT KAI sebagai operator layanan kereta api dengan berbagai kegiatan bisnisnya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.